Ya pemirsa, kita akan bahas tentang kunyit asam dan sekarang di tengah-tengah kita telah ada Dr. Dian Elkonora, ahli herbal medik. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dokter Sasa, Dokter Tito. Dokter Dian, saya seru banget karena saya senang banget kunyit asam. Tapi baru kali ini berkesempatan melihat langsung bagaimana cara pembuatannya. Ini resep dari mana sebenarnya? Iya Dokter Tito, Dokter Sasa. Ini hari ini kita membahas satu resep nenek moyang yang merupakan formulasi cerdas, rahasia leluhur kita. Jadi ini formulasi cerdas, kenapa kita bahas sambil kita buat ya? Oke, selama ini kita kenal bahwa kunyit asam ini sudah banyak dipakai di masyarakat, secara empiris sudah dibuktikan juga. Nah ini biasanya kalau ibu-ibu atau remaja putri yang mau menstruasi atau sedang menstruasi untuk mempelancar haid dan menghilangkan bau badannya. Nah ini coba dengan resep pertama ini kita sambil praktekkan, nanti kita cerita kenapa itu disebut sebagai formulasi cerdas nenek moyang. Oke, dari zaman dulu ya dok? Sampai Iya, sekarang dari terus. dulu sudah terkenal sekali, mungkin sudah ratusan tahun ya. Oke, yang pertama kita buat yang biasa kita minum, biasanya untuk remaja putri atau ibu-ibu yang sedang menstruasi adalah ramuan untuk meredakan nyeri haid. Jadi selain untuk melancarkan, dia juga meredakan karena dia punya antiinflamasi. Yang pertama kita coba untuk campurkan dulu kunyitnya. Jadi rahasia formulasinya cerdas di sini kenapa? Yang pertama kombinasi kunyit dan asam dok. Kunyit ini mengandung kurkumin. Nah, kurkumin itu rahasianya dia tidak stabil pada posisi basah dan suhu biasa. Nah, dengan adanya asam, asam ini bersifat sebagai asidulan. Jadi kalau dia itu dibiarkan kunyitnya, kurkuminnya menurun terus karena dia mengandung gugus metil di antara dua keton yang mudah sekali terhidrolisa dan terdegradasi. Jadi kalau dia hilang, kurkuminnya menurun, otomatis potensi terapinya juga akan menurun juga. Makanya dikombinasi dengan asam. Asamnya tadi yang bersifat asidulan tadi untuk mempertahankan supaya pH-nya dia menjadi sedikit lebih asam sehingga kurkuminnya bertahan dalam ramuan tersebut. Hebat ya, kok bisa leluhur kita udah tahu gitu campurnya sama Padahal asam. dulu belum ada laboratorium dan sekarang baru dibuktikan dengan uji laboratorium yang ada saat ini. Yang pertama ini resep untuk menstruasi, untuk meredakan nyeri haid ya. Ya, kita ambil 85 gram kunyit yang sudah diparut. Nah, ini yang kedua rahasianya. Ramuan ini berbeda dengan jenis ramuan lain. Yang lain boleh rimpangnya diiris saja, kemudian dicemplungin. Kenapa? Kalau kunyit asam, kunyitnya harus dipipih dulu atau diparut atau di blender. Ya, ini 750 ya airnya kita masukkan yang sudah dihaluskan. Kemudian kenapa di blender? Karena secara uji saat ini ternyata kalau dengan cara disarikan seperti itu atau dibuat seperti itu, dia lebih banyak kandungan kurkuminnya. Jadi setelah diuji dengan KLT di laboratorium, ya kromatografi lapis tipis, dia lebih tebal garisnya. Jadi otomatis kurkuminnya lebih banyak dan potensi terapinya juga lebih bagus. Luar Ya dok, biasa. ini udah wangi banget nih dok. Oke. Kita langsung dulu dok ya, saya malah udah kita pengen dulu, minum nih. Ya, yang kedua kita asamnya kita hilangin asamnya. bijinya, Oh, kemudian jadi- kita haluskan. Ya. Jadi asam tanpa biji ya? Tanpa biji. Asam tanpa biji. Oke, disarikan. Yang kedua kita ambil kapulaga. Oke, Nah, kapulaga lima nih. aja. Kemudian kayu manis. Kayak manisnya langsung ditaruh juga? Iya, oh, jadi dicuci bukan, bersih. Oh, jadi bukan di akhir ya? Bukan, nggak apa-apa nanti sambil mendidih ya dok ini. Kemudian yang berikutnya adalah cengkeh. Apa nih? Cengkeh. Cengkeh ya. Nah dokter, ini untuk asamnya sendiri ini bisa pakai asam jenis lain atau harus yang ini? Biasanya buah asam yang segar seperti ini. Jadi asam yang Tamarindus indica ya, benar-benar asam yang seperti ini yang bagus ya. Iya. Coba ditunjukin ya, coba kita lihat tersasa. Ya, kita hilangin bijinya, kemudian kita lumatkan, kita haluskan, kita cemplungkan di ramuan kunyit. Yang tanpa biji kayak gimana? Coba tunjukkan supaya Ini yang pemirsa sudah lihat, yang tidak pemirsa lihat tanpa juga. biji. Iya, Ya, yang itu sudah dia, dihilangkan tanpa biji. bijinya. Ini Ya. yang tanpa biji. Oke. Nah, ini kita tunggu sampai dengan mendidih ya. Oke, Kemudian kita tambahkan juga gula aren. Oh, ini gula aren. Ya. Gula aren juga langsung masuk ya. Jadi Langsung. nggak usah nanti setelah matang ya. Sebenarnya boleh dok, nanti setelah matang. Ini Ya. teknik pemanasan juga beda. Kalau biasanya, nah ini kan kebetulan memakai yang larutan diparut kemudian dilarutkan ya, Ya. dicemplungkan. Biasanya kita bisa juga memakai dengan cara di blender. Di blender dulu kunyitnya 85 gram di 750 mili air, kemudian disaring, baru kita rebus dan kita masukkan bahan-bahan lain. Begitu, itu juga sama. Jadi bagus juga hasilnya. Kenapa seperti itu? Ya itu berharap kurkuminnya jauh lebih banyak. Baik, Sehingga dokter. potensi terapi yang kita harapkan juga lebih bagus. Baik, nah dokter ini kan untuk meredakan nyeri haid ya dok ya. Iya. Nah ini berapa kali sehari dok baiknya diminum? 1-2 kali setelah makan ya, 1-2 kali setelah makan. Bisa dikonsumsi sebelum haid kah? Katanya kan melancarkan juga ya dok Bisa ya? untuk pencegahan, jadi menjelang seminggu menjelang haid bisa.
Biasanya kalau secara studi etnomedicine kita di Jawa Tengah ya, seperti di Jogja atau di Solo yang memang khas sekali heritage-nya dengan kunyit asam ini, biasanya kita gunakannya 3 kali seminggu untuk pencegahan. Oh, 3 kali Tiga, seminggu ya, untuk 3 kali dalam seminggu kita pakai, 1 hari 2 kali, 1 sampai 2 kali. baik. Dok, ini saya jadi penasaran dok, karena saya mengaku tadi saya suka dengan kunyit asam. Kalau Iya. buat laki-laki nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Baik sekali Dokter Vito. Jadi kenapa begini? Kita cerita sedikit tentang kandungan dari kurkumin ini ya, kunyit asam. Jadi kurkumin ini luar biasa sekali, kandungan pada kunyit asam ini sangat besar. Seperti yang kita ceritakan karena dia dipertahankan oleh posisi asam dari asidulan dari asam tadi. Nah, ternyata di dalam kurkumin ini berkhasiat sekali untuk mencegah beberapa hal yang related dengan kondisi sehari-hari kita. Contohnya obesitas, bisa juga ya. demensia, kemudian termasuk gangguan seperti miokard infark, kemudian aterosklerosis atau gangguan pembuluh darah yang bisa fatal ya nanti akibatnya. Nah, ini bagus sekali. Kenapa? Karena kurkumin ternyata setelah diteliti, nah ini cerdasnya nenek moyang kita ya. Setelah diteliti di uji laboratorium, ternyata memang menghambat atau inhibisi terhadap interleukin 6, kemudian interleukin 1 beta dan TNF alfa. Jadi semua itu tiga-tiganya adalah sitokin pro-inflamatori. Jadi zat yang kalau dia munculnya banyak dalam tubuh akan merangsang terjadinya inflamasi lebih banyak atau radang lebih banyak dalam tubuh. Luar biasa oke. ya. Dokter ngomong-ngomong ini mesti saya aduk nggak dok? Iya, boleh diaduk. Aduk Ya, aja. nggak Boleh, apa-apa aduk sambil ya. diaduk ya dok. Tapi Ini- didiemin juga nggak apa-apa. Tapi ini udah masuk semua ya bumbunya Sudah ya masuk sebenarnya? semua, ya. Ini yang bumbu lain buat apa nih? Kan ada jeruk lemon, ada apa nih? Oke, untuk yang ramuan ini Ya. nanti setelah ini mendidih ya, merebusnya setelah mendidih ya, dia keluar gelembung mendidihnya 5 sampai 7,5 menit. Jadi tidak dari beberapa uji lab yang terbaik dipertahankan kurkuminnya pada perebusan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Oke. Iya, jadi yang 7,5 menit karena kan kurkuminnya dia sudah dihaluskan dengan cara di blender tadi Blender ya tadi atau ya. diparut. Baik, aduh, Iya. ini penasaran banget ya sama ini rasanya kayak gimana dan ramuan Iya. selanjutnya juga baunya gimana Dokter Vita, enak kan? Pasti. Waduh, ini enak banget sih. Iya. Ini udah enak menurutku ya, udah keluar banget baunya. Oke. Tapi satu lagi kita akan lihat lagi nanti bagaimana, saya penasaran bagaimana caranya nanti kita meramu dengan masih ada bahan-bahan lain yang akan kita lakukan ya. Baik. Jadi jangan kemana-mana, tetap saat lagi di Hidup Sehat.